Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad tanggal 17 September 2023 atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1445 Hijriah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Amrullah Mawardi yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema kesehatan rohaniah dan keselamatan dunia akhirat. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membuka acara kitab dengan melafazkan ummul kitab surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, marilah bersama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Amrullah Mawardi. Kepada Ustaz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Saya muliakan para alim, para asatir yang hadir dalam majlis ini, sesepuh masyarakat cendekiawan aparat pemerintah setempat, jajaran kepengurusan masjid, Yayasan Masjid Agung, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah mudahkan segala kesulitan, Allah lapangkan segala kesempitan, dari bala musibah dan penyakit kita dijauhkan, rezeki kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan, doa pinta hajat kita dikabulkan, yang belum haji dan umrah insyaallah nanti pada saatnya akan disampaikan, yang ada utang rumah, utang mobil, utang motor, utang jilbab, segala utang balik dari sini ke utangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kita kepada Allah dengan segala limpahan nikmat karunia-Nya, bersalawat kepada Rasul mulia Nabiul Azam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti pada hari kiamat diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita kejar dan kita cari adalah berupa kesehatan. Kalau bahasa wong Palembangnya Pak, sehat itu mahal. Maka wong berani mahal, mayar di mana baik, berapa baik, yang penting sehat. Ada yang sampai ke luar negeri ratusan juta, bahkan miliaran, yang penting sehat. Itu kesehatan secara jasmaniah. Ketika orang mendapatkan kesehatan jasmania, belum tentu kesehatan jasmania ini akan menjadikan dirinya selamat nanti di negeri akhirat. Tapi ada satu kesehatan yang sekarang banyak orang lupa.
Jasmaniah dicari kesehatannya, tapi rohanianya tidak dicari bagaimana menyehatkan rohaniah. Ketika kita sehat secara jasmaniah hadirin, itu tidak menjadikan jaminan kita akan berbahagia selamat di akhirat. Tapi tatkala kita punya kesehatan rohaniah, maka ini sudah mendapat jaminan kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di negeri akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara kata ulama biar kita ni sehat secara rohaniah. Jasmaniah kita sehat, rohaniah kita juga sehat. Yang pertama, asyukru ala ni'mah. Sehat rohaniah itu didapatkan dengan cara bersyukur atas nikmat Allah. Syukur itu secara lughawiyahnya Bapak Ibu as-sana ala ni'ami. Orang yang bersyukur itu kata ulama, dia memuji dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Jadi kalau mengucap alhamdulillah secara lughawiyahnya Bapak Ibu dapat nikmat itu berarti syukur. Alhamdulillah gini sehat. Mana cek? Sehat? Alhamdulillah. Mana cek? Rezeki mana? Alhamdulillah luas. Mana cek? Buntu. Alhamdulillah. Biar buntu masih alhamdulillah Pak. Iya. Payah Pak man buntu ini Pak. Agak sensitif. Tegewong nak marah kakek. Mana cek? Ini sudah dah nyanyi aku ni buntu. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat Allah. Alhamdulillah. Wa mahabbatuhu. Selanjutnya senang nerima dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Sedikit banyak yang Allah berikan kepadanya, dia tetap senang. Alhamdulillah, jadilah biasanya untung 500.000, hari ini cuma 200. Alhamdulillah. Senang Pak. Yang paling penting wal amalu bi taati. Dan paling penting kata ulama, orang bersyukur itu beramal dengan ketaatan. Apalah artinya setiap saat kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam praktek sehari-hari amalan kita tidak menunjukkan kita sebagai hamba Allah yang bersyukur. Tambah jauh Pak. Giliran kita belum ada apa-apa rajin ke masjid, semangat ke masjid. Uanglah balik di masjid, kita masih di masjid nah berzikir. Ya Wahab ya Razak itu 1000 kali. Ya Wahab ya Razak, ya Wahab ya Razak. Sampai doa belum balik, uanglah bubar Pak. Belum ada gawe, belum ada dapatan. Giliranlah sibuk, diberikan Allah nikmat, rezekinya luas, tambah sibuk. Tidak lagi rajin ke masjid. Kadang seminggu sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting adalah beramal dengan ketaatan. Selanjutnya wa tarkul ma'asi. Meninggalkan maksiat. Bersyukur terus tapi maksiat. Janganlah masyarakat kita ni Pak. Cerita acara kadang-kadang ngadakan acara ngatakan syukuran, tapi di dalamnya berbalut maksiat. Makanya aku galak nyampi ke dengan jemaah Pak. Kalau kamu ada acara, kalau pacak syukuran itu jangan nian dicampuri dengan hal-hal yang tidak manfaat dan mengandung maksiat. Tak usah sebutlah, nyebut dewek belakang tu. Bagi pakem Pak, ngundang ustaz ni kan, korek bagus pula. Sambutan pula, mudah-mudahan keluarga ini, ananda yang baru menikah ini akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Iya, pakam. Ceramah pula ustaz ni ya. Sudah selesai, pas makan
uji MC berharian sekalian, kita sudah menyelesaikan acara pada hari ini. Kita akan bersama-sama menikmati hantapan siang kita pada hari siang ini. Oleh karena itu nikmatilah sajian musik dari kita. Keluar biduan ke? Iya. Yang depan tu ada ustaz, ada kiai. Besar kecil tua muda, tekawung tua ngawasi. Nah biduan sambil makan. Nah. Kadang salah sendok. Tak termasuk di mulut sendok ngawas biduan itu. Ada maksiatnya hadirin, bukan syukur, bahkan kufur. Tidak berkah acara itu. Tidak berkah Pak. Alhamdulillah ustad-ustad kita, kiai-kiai kita sekarang Pak, kalau diundang uang ceramah yang ditanya apa? Hiburannya apa? Benar BP? Alhamdulillah Pak. Jadi kamu jangan marah kalau kamu pun ustaz, tolong lagi acara kami syukuran, ngunduh mantu. Belum dia jawab iya apa tidak, jadwal tadi kosong apa tidak, ditanyanya dulu hiburannya apa. Nah, kalau kamu ketemu ustaz mah itu Pak, insya Allah aman. Benar ustaz itu. Nah, ada yang mana kendak lah, yang penting aku ceramah berejo lah uang. Nah, hadirin, makanya orang yang menjadikan kesehatan rohanianya itu diantaranya dia bersyukur kepada Allah. Yang kedua kata ulama, as-sabru 'alal musibah. Orang yang akan menjadikan kesehatan rohanianya itu adalah bersabar dengan segala ujian Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan kesehatan rohani apa dia, Pak? Sebab orang ini kadang-kadang kalau dapat musibah, ujian, Pak, labil. Kalau bahasa Palembangnya, bahasa kitanya ngetopnya stres. Uji budak muda sekarang ni galau. Dapat ujian, stres. Kalau bahasa lama kita dulu frustasi. Nganal Pak. Itu rohanianya tidak sehat, sakit. Nah, jingok 2024 ni lah parah ini. Awasi kamu sikok-sikok tu. Kapan dia berhasil, aman. Kapan tak berhasil dia aman, berarti sehat. Rohaniannya sehat. Ada dia tak berhasil, masuk mana? Nah, kilometer 12 sekarang pindah ya. Nah, itu berarti tak sehat rohaniannya. Nah, awasi kamu. Nah, jelas ajaknya. Dan nyengeh-nyengeh pinggir jalan tu jelas ajaknya tu. Nah, itu rohaniannya tak sehat, Pak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan labil. Apalagi betina, ibu-ibu, waduh. Paling mudah labil, Pak. Maka sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hidup ini tidak selamanya senang. Bahkan apa yang kita inginkan Bapak Ibu tidak terjadi. Terkadang menjadi cita-cita kita, Allah lain ketentuan bagi hambanya. Kita pengen A, Allah punya kehendak pengen memberikan kita C atau D atau Z, itu urusan Allah. Maka orang yang akan menjadikan dirinya sehat rohanianya, dia nerima itarda bil qada, dia nerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak menggerutu. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, anallah, kata Allah, aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Faman lam yasbir ala al-bala'i, siapa yang tidak bersabar atas balak dari aku, kata Allah. Wa man lam yashkur li ni'mati li ni'ami, siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat dariku, kata Allah. Wa man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha dengan ketentuan aku, falyatlub rabban siwa'i, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Ditantang Allah, Pak, kita. Kita tak syukur dengan nikmat Allah, tak sabar dengan ketentuan Allah, dengan musibah balak dari Allah, tidak menerima ketentuan Allah, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Di mana, Pak, kita nyari Tuhan selain Allah? Hati. Kalau bahasa kita, nah bahasa dengan budak kan, kalau kita lah kesal dengan uang tu, Pak, ini bukan mensifati Allah tu kesal, bukan, Pak. Kalau bahasa kita manusianya, yang kita makhluk ini, Pak, kalau lah tak demen lagi dengan uang tu, lajulah kau, nak kendaklah kau nurut kata tidak dengan budak, Pak.
Diajari kau dak galak, kau disuruh kau dak nurut, kau dak patuh. Nah, kau carilah orang tua selain aku. Carilah dunia kau, carilah kesenangan kau. Kalau ini makhluk Pak lemah. Kita diusir di rumah Pak, baca lagi ke mana? Ke Masjid Agung baik singitan lagi nah. Aman subuh-subuh nengel ceramah. Agak sudah keluar agak, aduh ngenjuk sedekah, makan, sarapan aman. Siang kaget kemana beci baik pacak kalau di dunia, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala cari Tuhan selain aku. Nak kemana kita Pak? Ini ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ujian satu ketika Allah akan berikan kepada kita. Ayatnya populer Pak. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kata Allah, kami akan menguji kamu bisyai' dengan sesuatu, minal amwal, kekurangan harta, kemiskinan, buntu, pencarian saro, barang naik terus ibu beras tak berhenti, sebulan tu 3 kali naik beras, nah pening kepala. Diuji oleh Allah Pak. Duit lah tak katik, pencarian tak katik, kemiskinan dilanda. Lalu syai' minal khauf, minal khauf dulu, dengan ketakutan, rasa takut. Diuji oleh Allah dengan rasa takut. Takut tak makan, takut tak senang, takut. Ujian Pak, kalau ketika ada rasa di hati kita rasa takut, berarti itu ujian Allah. Takut kaget yang mimpin tak ada mimpin lagi, nah takut itu. Takut kaget tak bakal menang. Ujung-ujungnya apa? Takut si anu kaget jadi naik, aku dah naik lagi. Akhirnya sebar hoak, fitnah sana sini. Si anu tu mak ini. Rasa takut tadi menghantui. Takut. Walju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, yang tadi. Kekurangan harta. Wala lakum syai'un minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus, kematian. Diuji oleh Allah. Orang yang terkasih tersayang dipanggil oleh Allah. Ayah ibu yang kita harapkan selalu ridhonya, saat kita ingin mendapatkan doa selalu diputus rasa itu ketika Allah memanggil ayah ibu yang kita cintai. Meninggal dunia, berpisah selama-lamanya. Seorang suami ditinggalkan oleh istri yang selalu mendampingi hidupnya kemanapun susah dan senang. Sedih. Bini sayang dengan bini yang tadinya berjanji sehidup semati, ternyata cuma janji di lisan saja, seumur sehidup semati. Bini mati dak katik, laki nak melok mati pula masuk dalam kubur. Meninggal istri, sedih, nangis, dak berhenti-henti nangis. Sabar, yo sabar, aku dari dulu ya Allah, dari saro hidup dengan dia ni, akulah senang dia meninggal. Sudah tahlilan tu habis sih, belum tahlilan hari ke-7 tahlilan dah mulai ke? La ilaha illallah, la mulai bikin ngawas kanan kiri, manalah setuluan baru. Kaget ngomong kaget sehidup semati. Sedih. Suami yang menjadi tumpuan hidup dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah merasakan kesedihan ini. Wassamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, maka Allah mengatakan sampaikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Orang yang sabar itu apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami dari Allah, jiwa kami dari Allah, apa yang kami miliki di dunia ini dari Allah, harta kami dari Allah, orang yang kami cinta dari Allah, semua dalam genggaman kami ini dari Allah. Wa ilaihi turja'un. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya orang-orang yang senantiasa bersabar stabil, Pak, hati jiwanya stabil. Yang ketiga, kata ulama, al-ilm, ingin menyehatkan rohaniah kita itu dengan ilmu. Ilmu itu bahasa Arab, bahasa kita ilmu, ya pengetahuan artinya. Maka ketika orang mendapatkan ilmu ini dalam urusan dunia, dia punya ilmu, Pak, jalan hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya secara duniawi ya. Bagaimana kalau ilmu itu secara agamanya, ad-dinnya, dia punya ilmu agama tentang agamanya, maka ilmu ini akan menyempurnakan amalnya, akan membimbing amalnya kepada hal yang sesuai dengan aturan Allah dan sunnah Rasulnya. Makanya Bapak Ibu, belajar itu penting. Meskipun kita bukan ulama, bukan kiai, minimal Pak, kita tahu seluk-beluk ibadah itu. Dikit-dikit ngaji ya. Walaupun kita tidak ada tinggi ilmunya Pak, minimal dasar-dasarnya tahu. Kita nyembah Allah, kenal Allah. Kita melaksanakan ibadah, siapa yang buat aturan Allah, bagaimana caranya? Mencontoh Nabi Muhammad. Bagaimana mencontoh Nabi Muhammad? Disampaikan oleh ulama-ulama kita kaifiatnya, tata caranya, fadilahnya, keuntungan ibadah. Maka ini akan mendorong kita untuk taat kepada Allah dengan menyempurnakan ketaatan tadi dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Tidak usah besar-besar Pak, kecil-kecil baik, wuduk yang benar. Wuduk nak benar Pak. Dari kecil diajari orang tua kita, belum kiai ngajar orang tua. Nah, kalau wuduk itu pertama ini cuci tangan, kumuh-kumuh, masukkan apa air ke hidung, dihembuskan lagi, basuh muka. Kalau masih kecil dulu basing baik, masuk muka tak apa-apa Pak. Nah, yang penting masuk muka masih kecil. Sudah ngaji diajari guru kita. Kalau basuh muka tu ni nak tempat tumbuh rambut, nah gato. Sudah tu basuh tangan. Kalau masih kecil dulu basing baik kita Pak. Nah, yang penting wuduk. Nah, kalau lah tua bergoyang benar-benar. Nah, basuh tangan. Dari ujung tangan ini sampai ke siku basah galau. Ya Pak ya, basah galau, jangan separuh. Gulung dulu, baru basah, tahu basahnya. Tidak digulung, tidak tahu basahnya kaki. Itu, apa basah? Kemudian apa? Berwuduk tadi, menyapu sebagian kepala, cuci kaki sampai mata kaki. Itu hal-hal kecil Pak. Ini dengan ilmu. Caranya kedatang ke ulama, datang ke ustaz. Belajar terus Fatihah yang benar karena termasuk rukunnya. Maka inilah yang akan menyempurnakan amal kita. Maka amal ini akan nyambung kepada Allah. Bagaimana kita beribadah, kita kenal dengan Allah, tahu aturan Allah dan sunnah Rasul, maka ini akan membentuk rohaniah kita ini menjadi stabil dan sehat. Nah, yang ketiga, yang keempat, kata ulama, bagaimana menjadikan hati atau roh kita ini, rohaniah kita sehat, adalah wal ibadah, dengan ibadah. Nah, ini penting Pak, karena ibadah inilah yang akan menjadikan kita ini lebih aman, tenang Pak. Dalam 5 waktu ada hal-hal yang wajib, ibadah yang wajib. Hiruk pikuk kita cari dunia ni Pak, dibatasi dengan waktu-waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadi kita lemak tidur, bangun subuh, dibuka mata kita mencari rahmat Allah dengan solat subuh berjamaah. Kaget kita cari dunia, sibuk, peluh keringat kita, stres kita, ditenangkan dulu dengan ibadah, solat zuhur, azan dikumandangkan. Nyambung lagi kita melaksanakan cari dunia kita, asar kaget dibatasi lagi, stop dulu, dijeda dulu kalau bahasa, refresh dulu,
ibadah, solat maghrib, isya sampai subuh, muter 5 kali dalam sehari semalam itu Bapak Ibu, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan menyambung hati kita menjadi lebih sehat. Yang kelima, ini yang terakhir Pak, ar-rizqu minal halal. Nah ini penting Pak. Talabul halal wajibun ala kulli muslim, kata Rasul. Mencari yang halal itu wajib bagi orang Islam. Di saat zaman sekarang Bapak Ibu, wong tak mikirkan yang halal, yang penting boleh. Nah ini bahaya Pak. Bahkan amal itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau pakaian yang dipakai itu dari barang yang halal, yang haram. Ketika Rasulullah SAW ngomong dengan sahabat, menyampaikan ayat tentang makanan yang halal, ada wong yang lewat Pak, ya. Wong lewat, kemudian dia duduk di tempat itu, dia berdoa, khusyuk dia doa. Kata Rasulullah nanya dengan sahabat, mana pendapat kamu wong itu? Katanya, wong itu pastilah dia tuh diterima oleh Allah. Kata Rasul, belum tentu, karena Rasul tahu yang dimakannya dari barang yang haram, pakaiannya dari jalan yang haram, maka doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan merasakan kenikmatan rohaniah kita Bapak Ibu kalau amalan kita bercampur dengan sesuatu yang haram, makanan haram masuk ke mulut kita, mengalir bersama darah kita, menjadi energi kita, kita lakukan ketaatan kepada Allah, tapi tidak ada nilai di hadapan Allah, tidak membekas Pak, lewat baik. Karena ini termasuk salah satu hal yang menjadikan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki yang halal adalah satu kewajiban. Bahkan kata Sayyidina Utsman menyampaikan dalam asar beliau, la yamla'u batnahu minal halal. Orang yang beriman itu dia tidak memenuhi perutnya dari sesuatu yang halal. Ingat Pak, kata Sayyidina Utsman, wong beriman itu yang halal be dia hati-hati memenuhi perutnya. Khaufan, kenapa? Karena takut min ayyukhalituhu haram. Takut nanti yang halal tadi menjadi haram, bercampur dengan yang haram. Apalagi untuk yang haram. Yang halal saja dia berhati-hati, apalagi yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah sudah bagi orang-orang yang ingin menjadikan kesehatan rohanianya tadi, dia menjaga dengan sesuatu barang yang masuk ke perutnya, atau yang menjadi pakaiannya, atau sesuatu dalam dirinya dari sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa diberikan kesehatan jasmania, dan yang terlebih penting lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan rohani kita. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahai Allah, jadikan pertemuan kami ini dalam rahmat-Mu, dan jadikan bubarnya kami dalam majlis ini tetap Kau berikan rahmat kepada kami. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, kami hamba yang hina di hadapan-Mu dengan dosa yang pernah kami perbuat, dosa kecil maupun dosa yang besar, dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi, dosa yang kami sengaja atau karena kealpaan kami. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Rahman, ampunkan dosa kami ya Rahim. Wahai Allah, ampuni dosa ayah dan bunda kami, ampuni dosa ayah dan bunda kami, ampuni dosa ayah kami yang sudah bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga kami, ampunkan dosa ayah kami yang sudah mewakafkan dirinya demi mencari rezeki bagi keluarga kami, ampunkan dosa ayah kami yang sudah menjaga, mendidik dan membesarkan kami. Wahai Allah, ampuni juga dosa seorang wanita mulia yang kami pernah menumpang dalam rahimnya 9 bulan 10 hari. Ampunkan dosa wanita mulia itu ibunda kami terkasih yang melahirkan kami berjuang hidup dan mati.
Ampunkan dosa ibunda kami yang tulus hati setiap hari menyusui kami. Ampunkan dosa ibunda kami yang tanpa mengharap budi, ikhlas, sabar menjaga dan membesarkan kami. Wahai Allah, jikalau ayah dan bunda kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya, berikan rezeki yang halal dan berkah bagi mereka, berikan hidayah bagi mereka agar mereka taat dan istiqomah ibadah. Wahai Allah, jikalau ayah dan bunda kami telah tiada, ada dalam kuburnya, ampunkan dosanya dalam kuburnya, lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Wahai Allah, kasihi, sayangi, cintai ayah dan bunda kami lebih dari keduanya mencintai menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan dunia dan di akhirat, jauhkan kami dari adab api neraka. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Amrullah Mawardi yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ada berita duka